Shalom, selamat pagi buat kita semua. Pada pagi hari ini, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai renungan pagi kita yang tertulis dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 37. Demikian bunyinya, "Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, terkadang untuk menunjukkan atau membuktikan kemampuan seseorang perlu diadakan sayembara, sehingga melalui sayembara itu jelas terbukti siapa yang paling layak pemenangnya. Kira-kira seperti itulah yang terjadi dalam nats ini. Boleh kita baca dari ayat 20 sampai ayat 46. Ketika Elia melihat orang-orang Israel dan nabi-nabi Baal bercabang hati antara menyembah Tuhan Allah dan menyembah Baal, sehingga Elia meminta 2 ekor lembu, 1 ekor untuk penyembah Baal dan 1 ekor untuk Elia penyembah Tuhan Allah, di mana kedua ekor sapi itu sama-sama disembelih tanpa menaruh api. Dan Elia mengatakan, Allah siapa yang menjawab dengan api, maka dialah Allah yang harus disembah. Lalu Nabi Baal dan Elia sama-sama melakukannya, dan masing-masing memanggil nama Tuhan yang mereka sembah. Namun ketika Nabi Baal memanggil Allahnya dari pagi sampai tengah hari, namun tetap tidak ada suara ataupun jawaban. Namun sebaliknya, ketika Elia melakukan hal yang sama, ketika dia berdua memanggil Tuhan dengan mengatakan, "Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku," maka Tuhan pun menjawab seruan Elia. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, melalui renungan pada pagi hari ini kita diingatkan, marilah kita percaya hanya kepada Tuhan Allah, bukan kepada Baal ataupun kekuatan-kekuatan dunia lain yang ada di dunia ini. Marilah kita percaya kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang bisa mendengar dan menjawab doa dan seruan kita. Marilah kita meneladani iman dan kepercayaan Elia. Sekalipun hanya dia yang percaya kepada Tuhan Allah, namun dia tidak takut dan mundur. Namun sebaliknya, dia tetap memperjuangkan imannya, dan bahkan dia bisa membawa orang banyak penyembah Baal menjadi turut serta menyembah Tuhan, buah dari kesetiaannya. Sama juga seperti yang dilakukan oleh Yosua. Dia mengatakan, sekalipun semua orang percaya kepada Baal dan tidak percaya kepada Tuhan, namun aku dan seisi rumahku, kami akan tetap memuji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, melalui nats ini, apapun pergumulan kita, apapun yang kita hadapi, kita diingatkan agar kita tetap berseru dan memanggil nama Tuhan, karena hanya Dialah yang mampu menyelamatkan dan menjawab setiap pergumulan kita. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 50 ayat 15, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan engkau." Selamat beraktivitas, Tuhan senantiasa memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami puji nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Engkau senantiasa menyertai dan melindungi kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami menyerahkan hidup dan semua aktivitas kami ke hadapan. Kiranya Engkau
memberkati kami, melindungi kami, dan ingatkan kami semuanya Tuhan, supaya kami senantiasa percaya hanya kepada Tuhan, dan ketika kami menghadapi pergumulan, kami hanya berseru kepadamu saja. Yakinkan kami Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami ini, ampuni segala dosa kami. Hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan memohon.